nangis di kaki ibunya, minta tolong dibebaskan. Walah John. Katanya dia takut di penjara. Usut punya usut, ngakunya mereka berbuat begini karena ada masalah di rumah dan masalah ekonomi keluarga. Mereka berpikiran dengan mencari uang sendiri bisa dianggap mandiri. Tapi yang namanya anak-anak, ya tetap harus dalam bimbingan orang tua. Kalau sudah salah begini, siapa yang susah? Orang tua juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bertemu kalian semua. Oke, langsung saja kita pembahasan tentang materi yang pertama, yaitu materi berita atau teks berita. Selamat buat kalian yang naik kelas 8. Bapak ucapkan semoga Allah paring barokah. Yang kelas 8 ini tambah sregep, tambah tidak malas-malasan seperti kemarin, dan tugasnya sering dikumpulkan. Oke, langsung saja. Pengertian berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi bisa disimpulkan berita merupakan teks berisi informasi baru atau sedang terjadi. Ya, pasti kalian pernah melihat berita di televisi atau di YouTube, atau mendengar berita di radio, membaca berita di koran. Ya, itu tadi itu pengertian dari teks berita. Yang selanjutnya, berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua jenis, yaitu disampaikan secara lisan dan secara tertulis atau tulisan. Secara lisan itu ya contohnya ya berita online, berita secara langsung online via YouTube atau langsung lewat TV, itu secara lisan. Kalau secara tertulis ya seperti tadi, melewati seperti surat kabar atau koran. Penyampaian berita secara lisan sering kita dengar dan lihat di televisi. Sementara berita yang disampaikan secara tulisan banyak dijumpai di media cetak atau online. Media cetak seperti koran dan majalah. Nah, kalau online kita bisa lihat di situs-situs kayak kompas.com, terus bola.com, tribunnews.com. Nah, itu contoh-contoh situs-situs berita online. Dalam menyusun teks berita diperlukan keterampilan serta penguasaan dasar penulisan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti serta tersampaikan dengan baik pada masyarakat. Jadi, ketika kalian ada tugas menulis berita, tidak boleh menyusunnya sembarangan, harus benar-benar tersampaikan kepada orang yang ingin kalian sampaikan. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual. Faktual berarti suatu kejadian bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Berarti berita itu bukan hoax atau hoax. Faktual itu benar-benar nyata, seperti kayak seperti ini.
banyak berita tentang COVID berarti bersifat nyata. Semoga Allah melindungi kita dari COVID. Amin. Aktual berarti kejadian yang bersifat baru, terkini, dan sedang terjadi perbincangan di kalangan masyarakat umum. Berarti seperti berita yang lagi trending-trendingnya. Unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Menarik berarti berita menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat atau menimbulkan rasa ingin tahu dan keterkaitan dari masyarakat untuk membacanya. Yang selanjutnya, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Yang selanjutnya, objektif. Berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelapornya. Yang selanjutnya, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Berita biasanya dilengkapi dengan urutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. Seperti contohnya berita pembunuhan, dimana biasanya kalau berita pembunuhan itu pasti terdapat di mana lokasi pembunuhannya, kapan waktu ditemukan mayatnya, kemudian kapan peristiwa itu terjadi. Biasanya kalau kalian sering melihat berita tentang pembunuhan. Bahasa baku sederhana dan komunikatif. Pada umumnya berita berisi tulisan menggunakan bahasa baku sesuai PUBI, sederhana namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca atau mudah dikomunikasikan. Berarti bahasa tidak ada lu gue atau kowe aku, itu tidak ada dalam berita. Berarti bahasanya benar-benar menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa yang telah disempurnakan. Unsur-unsur teks berita. Mas Leh dicatat ya, mungkin ada tugas untuk minggu depan. Unsur-unsur teks berita. What atau apa? Nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Apakah menyangkut hidup seseorang atau kejadian tanah longsor, banjir, kerusuhan, apa yang diberitakan. Biasanya terdapat di bagian judul atau di bagian-bagian awal. Apa seperti kejadian tanah longsor. Nah, pasti biasanya di judul ada tulisan tanah longsor terjadi di Boyolali, seperti itu, seperti kebanyakan contohnya. Who atau siapa yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan berita. Kalau seperti tanah longsor, biasanya menjadi sorotannya beritanya itu adalah tim penyelamat atau saksi yang melihat kejadian tanah longsor itu. Kalau ada pembunuhan, biasanya itu korbannya itu siapa. Kalau seperti pencurian atau perampokan, itu siapanya itu adalah perampoknya itu siapa, atau polisi yang menangkap itu siapa. Itu biasanya tokoh utama dalam berita perampokan. Where atau di mana. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat kejadiannya peristiwa. Di mana kejadian itu di mana. Dalam kriminal istilahnya biasa disebut TKP, tempat kejadian perkara, atau tempat. Nah, ini biasanya ada lokasi.
Seperti tadi lokasi longsor di Boyolali, berarti tempatnya di Boyolali. Kalau ada berita tentang pembunuhan mayat ditemukan di pinggir sungai, berarti lokasinya berarti di pinggir sungai di suatu daerah. Seperti contohnya ditemukan sebuah mayat di pinggir sungai Bengawan Solo di dekat jembatan Juruk. Nah, berarti lokasinya ada di tempat jembatan Juruk. Biasanya pasti terdapat lokasi di antara berita, teks berita. When, kapan? Unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Biasa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, dan sore. Seperti contohnya kejadian longsor di Boyolali terjadi di subuh pagi. Berarti kejadiannya di pagi hari. Kalau mencari kapan ini harus secara teliti. Terkadang terdapat di sela-sela bagian paragraf 2 dan 3 biasanya. Why atau mengapa? Alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, ini mengapa tanah longsor itu bisa terjadi. Kayak seperti lalu banyak curah hujan. Nah, itu penyebab suatu kejadiannya. Yang terakhir, how, bagaimana keadaan atau terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut jika peristiwa adalah acara yang sengaja dibuat seperti konser amal, pentas seni, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana terjadi, seperti kalau tanah longsor berarti itu adalah kejadian alam, atau ada konser itu berarti yang bagaimana terjadinya berarti terjadi atas ulah manusia. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring barokah. Bila Bapak punya salah dalam penyampaian kali ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.